إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الناس أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فيا أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita, yang terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas, kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah, termasuk salah satunya adalah datang ke rumah Allah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan ini pastinya adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang pandai bersyukur kapan dan dimanapun kita berada. Salat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum jahiliyah, dengan tujuan agar umat ini selamat dunia dan akhirat, dengan tujuan agar umat ini dalam menempuh kehidupan dunia berada dalam jalan yang lurus. Makanya tiada jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba selain mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada yang berpaling dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kecuali dianya itu adalah halikun, akan binasa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah singkat kita pada hari ini, lebih dahulu khatib berpesan kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempersiapkan bekal terbaik kita selama hidup di dunia menuju kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah, amal soleh yang kita laksanakan setiap hari, yang kita lakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama sekali kita tidak dirugikan dengan amalan tersebut. Dan bahkan sebaliknya, kita malah diuntungkan dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa bosan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan itu
akan dikembalikan kepada hamba tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, pada hari ini kita telah berada di tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan beginilah perjalanan waktu yang barangkali sama sekali ada di antara kita seolah-olah merasakan itu baru sebentar kita bersama dengan Ramadan tahun lalu. Namun pada hari ini kita telah berada di tanggal 25 Sya'ban menuju Ramadan. Dan memang begini perjalanan waktu, terasa begitu cepat berlalu. Baru kemarin rasanya kita berpuasa, namun pada hari ini kita telah menyongsong bulan Ramadan tahun baru lagi. Ya, baru kemarin rasanya kita masih bercengkrama dengan kawan-kawan kita di bangku sekolah. Namun pada hari ini kita telah duduk di sini, ada yang sudah dalam keadaan sepuh, ada yang sudah dalam keadaan beruban. Terasa singkat sekali. Dan ini bukan hanya di dunia. Ketika nanti berhadapan dengan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan perasaan terhadap perjalanan hidup manusia ini terasa singkat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi seakan-akan mereka tidak hidup di dunia itu kecuali hanya di waktu pagi dan di waktu sore, hanya sebentar. Inilah perjalanan dunia dengan segala kenikmatan, keindahan, kemewahan yang ada di dalamnya. Namun akan terasa singkat, akan terasa tidak nikmat apabila seseorang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Muslim yang terjemahannya lebih kurang, bahwa nanti akan didatangkan seorang hamba yang paling bahagia selama hidupnya di dunia. Ia tidak pernah merasa kesakitan, tidak pernah merasa kemiskinan, tidak pernah merasakan kesengsaraan. Karena hidupnya penuh dengan apa yang ia inginkan, seluruhnya ada. Tapi kemudian disebutkan dalam hadis tersebut dia termasuk penghuni neraka, karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kenikmatan yang ia nikmati selama hidup di dunia. Lalu kemudian Allah celupkan ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebentar. Allah celupkan, Allah rasakan itu bagaimana ngerinya neraka. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau ada merasakan kebahagiaan? Apakah engkau ada merasakan kesenangan? Apa jawabannya? La wallahi, tidak demi Allah, aku sama sekali tidak merasakan kebahagiaan, sama sekali tidak merasakan kesenangan. Waliyadzubillah, disebabkan karena lupa kepada Allah, meskipun selama puluhan bahkan mungkin ratusan tahun hidup dalam berkecukupan, semua ada, tampak zahirnya bahagia, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan oleh Allah bagaimana rasanya azab neraka itu. Sebentar dicelup, bahasa dicelup, belum lama, tapi dicelup. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya selama puluhan tahun yang dia nikmati di dunia. La wallahi, tidak demi Allah, sama sekali saya tidak merasakan kebahagiaan. Dalam lanjutan hadis tersebut juga disebutkan bahwa ada seorang hamba Allah yang selama hidupnya di dunia itu dalam penderitaan, serba kekurangan, kemiskinan, tapi kemudian ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk penduduk surga.
dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicelupkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Lalu kemudian dia ditarik dan ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau ada merasakan kesengsaraan? Apakah engkau ada merasakan penderitaan? Jawabannya, la wallahi, tidak demi Allah. Saya sama sekali tidak merasakan penderitaan, sama sekali tidak merasakan kemiskinan, tidak sama sekali kesengsaraan. Bahkan sebaliknya, saya merasa bahagia, senang. Subhanallah. Hanya sekedar dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejenak, sebentar ke dalam surganya Allah. Segala penderitaan yang ia rasakan selama puluhan tahun ia hidup di dunia, seolah-olah tidak pernah ia rasakan. Ini adalah bentuk daripada perjalanan hidup kita di dunia. Semuanya terasa singkat dan terasa tidak berharga ketika seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk dapat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan ini adalah merupakan salah satu nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada seorang hamba. Dalam artian Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih berbagai keutamaan, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat melalui Ramadan yang penuh dengan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu itu masih bersama dengan kita, masih sholat bersama dengan kita, namun pada hari ini, bahkan sebelum kita masuk bulan Ramadan, mereka sudah tidak bersama kita lagi. Betapa banyak kita dengarkan pengumuman-pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat di HP-HP kita, informasi-informasi yang ada di HP kita, akan berpulang ke rahmatullahnya berapa orang daripada saudara-saudara kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir Allah yang masih diberikan kepada kita berupa nikmat umur dan nikmat kesehatan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya mari kita gunakan kesempatan yang ada dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Dengan kita mempersiapkan ilmu yang banyak, mempersiapkan mental yang kuat, iman yang kuat. Karena pastinya seseorang menyambut Ramadan itu ada yang hatinya itu senang, tapi ada juga yang susah, ada yang biasa-biasa saja. Yang senang alhamdulillah, ini berarti hatinya sedang dalam keadaan sehat, qalbun salim, sedang dalam keadaan sehat, menyambut apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala baik dan bagi dirinya itu adalah baik. Menganggap apa yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya baik, bagi dirinya itu adalah baik. Ia senantiasa menunggu dan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan apa yang ia tunggu-tunggu. Akan tetapi yang hatinya biasa-biasa saja ataupun dalam keadaan susah, ini berarti ada penyakit, sedang terjangkit penyakit syahwat dan syubhat. Oleh karenanya cepat-cepatlah berobat sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sehingga ketika nanti memasuki bulan Ramadan itu, ya seolah-olah seseorang sudah seperti memasuki lembaran baru. Ia dalam keadaan suci, ia dalam keadaan bersih dari segala dosa dan kotoran.
ia bersih dari kelalaian karena telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang kita tunggu-tunggu yang sebentar lagi akan mendatangi kita, itu adalah merupakan ladang daripada panen amal. Kalau kita umpamakan laksana segulung emas yang itu diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang ingin mau mengambilnya. Ada segulung emas yang diletakkan di sana, lalu kemudian diperintahkan silakan ambil yang mau ambil. Maka orang yang hatinya sehat, yang memiliki akal pikiran, maka tentu berupaya, bercita-cita, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan daripada emas yang ada di sana. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sebagai bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Di bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Maka oleh karenanya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bergembira, hendaklah kita sambut apa yang akan hadir kepada kita, karena ini adalah merupakan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah mereka bergembira. Kemudian hendaklah kita juga bertekad. Hendaklah kita bertekad dalam diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang ingin mendapatkan kemenangan, menjadikan Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Bagaimana cara pada saat ini supaya Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik? Apa yang mesti kita persiapkan? Apa yang mesti kita butuhkan? Maka cari sebelum kita memasuki bulan yang mulia tersebut. Kita hendaklah bertekad dan menyusun program-program yang dapat mensukseskan daripada kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak masalah jika kiranya kita mencatat, memanage daripada waktu-waktu kita, sehingga kemudian lebih terorganisir. Karena insya Allah yang lebih terorganisir ini lebih pencapaiannya itu lebih banyak insya Allah. Namun apabila kita masuk tanpa ada persiapan, tanpa ada pembekalan, pelatihan sebelumnya, maka hasilnya pun ya barangkali tidak sama dengan mereka yang telah mempersiapkan diri. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Karena bisa jadi umur kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sampai ke Ramadan tahun ini. Bisa jadi. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita. Akan tetapi apabila kita telah bertekad, berniat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai keutamaan insyaallah akan kita dapat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia.
Apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala telah selesai, maka perbaiki juga hubungan dengan sesama manusia. Jangan lupa bahwa dosa bersama dengan manusia itu sama halnya dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cara bertobatnya itu lebih sulit, karena kita harus meminta maaf kepada mereka yang kita zalimi, mengembalikan apa yang telah kita ambil, barang-barang yang telah kita ambil dari orang yang kita curi. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a." Bahwa akan diampuni seorang hamba selagi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang laki-laki ataupun perempuan yang dia dengan saudaranya itu masih ada syahna, permusuhan, persengketaan. Lalu kemudian dikatakan kepada keduanya, anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkanlah kepada keduanya ini sampai kemudian mereka berdamai kembali. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperjumpakan kita dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan berbagai macam ketaatan yang ada di dalamnya, dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum